Salatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya saya eh, terima kasih sudah bergabung di Jimit ini ya. Sebelumnya kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, karunia dan kesehatannya pada kita semua hingga kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Tak lupa salam dan sholawat selalu kita curahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua sebagai penerus perjuangan beliau. Langsung aja materi kita hari ini yaitu ada 2 bab nanti ya. Setelah PTS ini ada 2 bab atau materi yang harus kita selesaikan, yaitu teks biografi dan drama ya. Benar ya? Sudah cek bukunya? Halo. Buku paket. Silakan dibuka buku paketnya dulu ya semuanya. Oh maaf, puisi, maaf. Bukan drama, puisi ya, mendalami puisi nanti. Jadi nanti kita 2 bab yang harus kita kuasai sebelum PAS nanti. Ya. Yaitu teks biografi dan puisi. Oke, sebelum kita masuk pada materi ini, saya ingin menyampaikan untuk nilai-nilai PTS insya Allah akan dibagikan hari ini ya. Cek. Halo. Mendengar nggak ini semuanya? Oke. Iki suara apa nih? Halo? Mas, ini suara apa? Nggak ada, Tat. Nggak ada suara, Ustaz. Duh. Kok di HP saya ada suara musik ya? Duh, kok lucu tuh ini? Sebentar. Ada yang ini apa? Bunyikan musik nggak ini? Nggak ada, Tat. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada suara selain Ustaz di sini. Oh, aneh ya kok ya. Tiba-tiba ada suara sendiri. Ada dia ini, dia apa? Di HP saya kok bisa keluar musik sendiri? Lucu ini. Oke, langsung aja ya. Saya ulangi. Untuk hari ini nanti Antum akan menerima hasil PTS. Untuk nilai PTS kemarin, saya bukakan dulu untuk kelas 10 IPA 3. Antum sudah ngecek semuanya toh? Yang remedi silakan langsung remedi saja. Nanti nilai PTS yang dibagikan itu adalah nilai aslinya, ya, bukan nilai apa remedi lo ya. Bentar. Nah, untuk nilai ini kelas 10 MIPA 3. Bentar. MIPA 1, Tat. Iya maaf, 10 MIPA 1. MIPA 1 ini tertinggi itu Mas Ilyasa ya. Nilai tertinggi 85 ya ternyata. Artinya masih banyak nilai yang jauh dari KKM ya. Di sini yang nilai di bawah KKM itu banyak banget ya. Ada, saya bacakan ya, yang nilainya di bawah KKM. Rifki Rom, Razan Davin, Raffi Rom,
terus Muhammad Torik, Ramadan Nafi, terus Muhammad Rais Anjani, Muhammad Raihan Asyauki. Ini kelas ulama juga bagus, nilainya 85, tertinggi juga. Jadi tertinggi ada 2 ya. Nilai tertinggi itu 85 di sini. Terus Zulfikar Abror itu remedi ya. Terus Baldan remedi, Avicenna bagus, maksudnya sudah KKM ya. Tapi sebenarnya nggak bagus ini, nilai segini kan mepet banget ya. Muhammad Andranur Priyatama ini pas banget KKM ya, tolong ditingkatkan ya. Terus Muhammad Amar Siddiq ini lumayan ya, mendekati 80. Saiful Yaman ini remedi ya, di bawah KKM ini. Kemudian Fuad Firmansyah ini remedi juga, kurang sedikit ya, mencapai 70. Faisal ini sangat nilainya minim ya, tolong lagi. Fatwa Tofainal Anwar ini juga remedi. Terus Alif Zulfikar remedi, Ammar Naifuddin Syayaf juga remedi. Oke, yang nggak remedi sedikit banget. Artinya begini, saya melihat ini sebenarnya kan nilai soal kan kemarin tidak sulit toh Mas. Halo, cek. Halo, ya dengar toh Mas. Menurut Dengar. antum, soalnya kemarin kan sebenarnya mudah toh harusnya. Wong itu soal itu sudah saya buat sesuai apa yang saya sampaikan semuanya. Dan kemarin itu ada salah satu santri itu WA saya, alhamdulillah sudah selesai, soalnya mudah sekali gitu. Terus sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Pertanyaan saya di sini kok nilainya kok masih banyak yang di bawah KKM itu kenapa ya Mas ya? Antum semuanya sebenarnya jujur aja belajar apa enggak? Atau catatannya enggak punya? Atau antum kalau ngikuti pelajaran saya ya cukup dengar ketok, besok lupa gitu, enggak ada catatan sama sekali? Atau enggak pernah tanya mungkin jadinya enggak paham? Halo? Mungkin di sini yang nilai paling ini ya, saya tanya ya, nilainya yang paling banyak maksudnya nilainya paling jauh dari yang diharapkan. Ini Mas Alif, Zulfikar ada ini? Hadir nggak? Alif, Zulfikar mana? Enggak. Nggak ada. Oh, dia rumahnya mana Mas? Enggak tahu. Wonogiri. Wonogiri. Oh, itu dia itu nilainya paling jelek banget loh Mas. Nilainya cuma 25, bayangkan. Kalau nilai 25 itu mau diapakan? Dinaikkan ya nggak mungkin bisa. Saya bantu-bantu gimana pun ya itu susah karena KKM 70 terus nilai 25 itu susah banget kalau untuk bantu. Ini anaknya benar-benar nggak mau belajar kemungkinan ini. Jauh sekali ini. Dan dia mungkin nggak pernah ikut belajar juga ini. Terus ada nilai yang lainnya mungkin terus terjelek itu kan 25. Di atasnya itu 50. 50 itu Mas Zulfikar Abror, coba Mas Zulfikar Abror ada nggak ini? Zulfikar Abror? Ada nggak? Halo, Zulfikar Abror? Nggak ada ya Mas? Halo, Enggak, Assalamualaikum. Ada? enggak. Nggak ada juga ini. Ini belajar nggak pernah ikut. Dia kan sering nggak ikut ini juga. Pantesan nilainya jatuh banget ini. Ini kan menjadi PR bagi semuanya ya. Kalau nilai seperti ini mau diapakan juga. Oke, yang ada di sini, yang ikut di pembelajaran hari ini, saya tanya dulu.
menurut antum kemarin soal itu sebenarnya menurut antum itu susah apa biasa saja atau mudah? Halo. Agak bingung dat sama jawabannya. Bingungnya gimana? Apakah jawabannya mirip-mirip gitu atau gimana? Ya dat, gitu dat. Hmm. Jadi gini Mas, untuk bahasa Indonesia itu memang rata-rata soal itu memang dibuat itu mirip-mirip karena apa? Di dalam bahasa Indonesia itu yang lebih diutamakan itu ketepatan, ya, nggak hanya benar, tapi juga tepat, ya. Jadi dalam belajar bahasa Indonesia itu memang gitu, nggak cuma benar, karena di bahasa Indonesia itu ada soal penalaran. Penalaran itu ada yang benar, tapi nanti dicari yang paling benar, gitu. Jadi kalau dalam bahasa antum mohon untuk cermat, ya, untuk berpikir lebih cermat, mana yang paling tepat, ya, tidak hanya benar tapi yang tepat. Oke, jadi modelnya gitu ya. Oke, baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan untuk kelas 10 MIPA 1. Jadi nanti akan ada penyerahan rapot PTS ya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke materi ya. Materi kita yaitu teks biografi. Antum sudah buka bukunya yang ini, yang sudah saya bagikan tuh, buku elektronik BSE ya, paket dari Yang pemerintah. masih Sudah? revisi juga ya. Gimana? Yang masih revisi itu. Revisi ya, yang buku apa itu, buku guru buku siswa itu loh Mas. Sudah dibuka halaman berapa itu, cari teks biografi Mas. Ya, kelas 10 revisi, buku siswa B Indonesia kelas 10 revisi, dibuka, dilihat halamannya di halaman berapa. Bentar saya cek untuk halamannya, yaitu antum buka halaman 207 Mas, ya. Oke, silakan dibuka 207. Oke, saya mulai ya. Halo, halo, dengar tahu ini semuanya? Ya dat, ya dat. Oke, saya mulai Monggo. ya. Baik, oke, teks biografi. Nah, kita tentunya antum pernah mendengar kata teks biografi, ya. Itu mungkin di SMP juga sudah pernah diajarkan. Di sini kita ngulang lagi untuk memperdalam lagi. Maksud di pembelajaran ini adalah teks biografi ini kita diminta untuk bisa meneladani seorang tokoh yang tentunya tokoh itu adalah tokoh yang memberikan inspirasi ya, tokoh yang hebat ya toh. Nah, teks biografi, ada nama teks biografi, ada juga nama teks autobiografi. Perlu diperhatikan namanya ya. Itu sebenarnya hampir sama maknanya di dalamnya. Cuma yang membedakan adalah penulisnya, ya. Teks biografi itu apa, Mas? Sudah dibaca tuh? Kemarin saya minta, kalau nggak salah antum saya minta itu tuh untuk membuat apa itu? Membaca, terus nanti mencari pokok informasinya tuh, baik makna dan ciri kebahasaan toh. Halo, Ya dat. Apa sudah, dat? sudah, Sudah. sudah belum? Belum kan dat? Yang eksposisi apa? Itunya dat. Teks Biografi. biografinya, teks biografi apa, maknanya apa, terus strukturnya apa, kayak gitu. Tujuan membuat teks biografi itu apa, ya toh. Terus nanti ciri kebahasaan. Yang saya mintakan itu kemarin. Sudah belum? Belum toh. Pada belum buat ini Belum dat. semuanya. Waduh, nanti dibuat ya, buat catatan informasinya sekaligus ini saya jelaskan. Nanti antum tinggal nulis saja di buku, ya toh, sebagai bentuk apa tugas ya.
Nanti dikumpulkan ya. Oke, saya mulai ya. Teks biografi adalah teks yang berisikan tentang apa? Cerita suatu tokoh ya, yang mengarungi kehidupannya. Artinya apa? Tentang riwayat hidup seseorang, baik berupa masalahnya maupun kelebihannya ya, yang ditulis oleh seseorang. Jadi prinsipnya teks biografi itu isinya adalah teks yang berisi tokoh yang mengarungi kehidupannya, baik masalah yang dihadapinya maupun kelebihan-kelebihan yang tokoh tersebut ya. Dan itu ditulis oleh seseorang. Artinya apa? Yang itu ditulis oleh orang lain ya. Tujuannya adalah apa? Agar orang tersebut, maksudnya pendengar atau pembaca itu bisa meneladani apa yang ia tulis. Jadi biar banyak orang itu meneladani dari tokoh tersebut ya. Fungsi utamanya kan di situ. Oke. Sedangkan autobiografi itu adalah sama sebenarnya, berisi tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis mengenai perjalanan kehidupan beliau, masalah yang dihadapi, terus apa itu kelebihan-kelebihannya. Cuma yang membedakan adalah autobiografi ini yang nulis adalah penulis itu sendiri. Jadi dia menulis riwayat hidupnya sendiri gitu. Oke. Tujuannya apa? Nah, mungkin di sini dalam artian dalam kata curhat bisa. Artinya dia merasa apa yang dia alami itu mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Gitu. Contoh, antum pernah baca Anak Singkong tidak? Halo? Nah, ada Gatel Tanjung tadi. Ya, Khairul Tanjung. Itu termasuk autobiografi, ya. Itu kan yang nulis Khairul Tanjung sendiri loh, si Anak Singkong loh. Benar kan? Ya. Halo. Ya, itu adalah autobiografi. Jadi dia nulis riwayat hidupnya sendiri. Antum bisa baca bagaimana pengalaman beliau dari sejak kecil sampai dia sukses itu seperti apa. Mengapa berjudul Anak Singkong? Mungkin antum sudah baca itu, menurut antum apa Mas? Mengapa dijuluki Anak Singkong? Karena dia asalnya dari desa, ya toh? Terpencil, ya toh? Ya. Tapi punya semangat tinggi kan, akhirnya dia bisa sukses, ya toh? Itu kan dari judul sudah menginspirasi pembaca, ya toh? Si Anak Singkong, ya kan? Tujuannya kan itu, biar orang-orang itu bisa mengambil manfaat atau positif dari apa yang ia tulis sendiri. Itu autobiografi. Kalau biografi saya kira banyak banget ya kita jumpai. Biografinya B.J. Habibie seperti di buku itu, ya toh. Antum kan bisa saja menulis sebuah biografis tokoh siapa gitu. Menurut antum tokoh yang antum sukai itu siapa? Antum yang menjadikan inspirasi dalam kehidupan antum itu siapa? Bisa antum tulis biografi beliau, ya. Misalkan mungkin Mas di sini ada yang punya ini tokoh-tokoh idaman. Mas coba saya tanya ya. Mas Akmal Harizul Haq, tokoh yang antum apa? Inspirasi apa? Selain Nabi Muhammad loh ya. Kalau Nabi Muhammad pasti, tapi yang lainnya menurut antum siapa? Akmal? Halo. Akmal? Ini kemana ini anaknya ini? Lihat catat. Eh? Di chat chat. Oh di chat. Oh ya udah. Tokohnya Mas Akmal itu, dia pakai komputer ya berarti ya. Oke. Oke, tokoh B.J. Habibie. Oke, sama ya berarti ya. Oke. Kalau lainnya coba Mas Al-Wafa Sahid ini siapa ini? Al-Wafa? Tokohnya siapa Mas Al-Wafa? Halo. Nggak dengar juga ini. Amal Project?
Amal project ini siapa ini? Malah dari Ustaz. Masalah amal. Oh, Mas Amal. Apa? Dia di chat apa itu? Tokonya siapa Mas Amal? Oke, Mas Amar Sidik. Amar Sidik. Tokonya siapa Mas yang menurut antum yang menjadi inspirasi antum? Hmm? Siapa? Mas Amar Sidik. Nggak usah malu-malu. Halo, Ustaz. kok nggak tahu? Siapa? Siapa? Mata Ustaz. Eh? Ya, Mata siapa? hati. Muhammad? Nggak jelas itu Mas suaranya. Yang jelas gitu. Amat hati. Oh, Mas Fateh. Oke, Mas Fateh. Oke. Andra Nur. Siapa Mas Andra Nur? Ya udah, nanti tidak kelamaan. Saya kira antum semuanya pasti punya tokoh inspirasi. Bahkan tokoh inspirasi antum itu adalah abi antum sendiri atau umi antum sendiri ya. Bisa saja ya. Karena seseorang itu kan punya ini eh, inspirasi yang berbeda-beda ya. Tokoh suri toladan yang mungkin selain Nabi Muhammad mungkin antum masih eh, ada orang-orang yang bisa menginspirasi antum yang menjadikan antum itu bisa meneladani, bisa mengambil manfaatnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi gitu ya perbedaan autobiografi dengan teks biografi ya. Nah, di buku antum itu adalah teks biografi B.J. Habibie. Oke, di situ bisa antum baca bahwa di situ ada beberapa paragraf ya mengenai teks biografi dari B.J. Habibie. Itu yang nulis siapa Mas? Halo, siapa yang nulis? Ada nggak? Sumber dari www.biografika.com RJ Habibie HTML. Ini tidak diketahui ya siapa penulisnya ya di sini ya. Tapi yang pasti yang nulis bukan ini, bukan BC sendiri. Oke. Di situ disampaikan bahwa B.J. Habibie itu mengalami beberapa perjalanan hidupnya ya dari kapan dia lahir ya toh, terus di mana dia tinggal ya toh. Jadi di situ di awal itu isinya adalah bagian ini ya, eh, semacam orientasi dulu ya. Kemudian selanjutnya itu dijelaskan di bagian paragraf kedua, Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Nah, di sini mulai pada bentuk permasalahan-permasalahan atau kejadian-kejadian yang ia alami ya. Jadi di sini menjelaskan bagaimana sepak terjang kehidupan beliaunya dari awal. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung. Bersama anak-anaknya, ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Ya, dari Parepare, ya, dari Sulawesi Selatan, terus dia karena keterbatasan ekonomi kemungkinan juga, terus pindah ke Bandung, ya, dengan menjual rumah dan kendaraan. Kemudian di situ masa kecil Habibie dilalui bersama saudaranya di Parepare Selatan. Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca ini dikenal sangat cerdas sejak masih menduduki sekolah dasar. Jadi ketika dia masih SD, ketika dia masih di Parepare, dia sudah terlihat kejeniusannya, ya. Oke, bisa antum baca sendiri itu
Nah, pada intinya sebuah teks biografi itu nanti akan membahas siapa tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut, ya kan? Dalam hal ini adalah B.J. Habibie. Terus permasalahan apa yang dialami oleh tokoh tersebut? Tentunya di sini kalau berbicara tentang permasalahan yang dialami tokoh, tentunya adalah kesulitan-kesulitan ya, kesulitan-kesulitan atau hal-hal kehidupan yang susah yang dialami oleh tokoh tersebut, baik dari segi pendidikan, segi ekonomi, gitu, segi sosial semuanya. Kemudian yang dibahas lagi yaitu bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan permasalahan hingga mencapai keberhasilan. Di situ dalam sebuah biografi tentunya setelah ada masalah tentunya dijelaskan bagaimana tokoh tersebut menghadapi masalah-masalah yang dialami itu bagaimana. Artinya di sini kan tujuannya pembaca itu bisa meneladani bagaimana dia cara menyelesaikannya. Apakah dia dengan cara yang bekerja keras atau dia cara selalu memohon kepada Allah, ya toh, mendekatkan diri kepada Allah tentang masalah yang dia alami seperti itu. Kemudian setelah itu pembaca tentunya akan diminta apa yang menarik dari tokoh tersebut. Nah, di sini akan dilihat dari kelebihan-kelebihan, ya. Kelebihan-kelebihan dari tokoh tersebut. Tentunya tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi, gitu. Yang nantinya kelebihan tersebut menjadi teladan bagi kita. Oke, entah sifatnya yang tekun, sifatnya yang berani, sifatnya yang jujur, ya toh, sifatnya yang bekerja keras, ya toh, atau memang dia berbeda dengan teman-teman yang lainnya, ya toh. Dan biasanya orang-orang yang sukses itu dia selalu berpikir berbeda dengan yang lain. Itu yang menjadi ini ya catatan ya. Saya tuh melihat orang-orang yang sukses dengan orang-orang yang biasanya. Oke, paham? Terdengar nggak suara saya ini, Mas? Oke. Jadi kalau antum pengen jadi orang yang sukses, biasakanlah antum memulai pemikiran yang berbeda dengan yang lain. Artinya pemikiran yang lebih maju, pemikiran yang lebih hebat, atau dan antum harus berani keluar zona-zona yang mungkin tidak nyaman. Ya, artinya apa? Jangan terbiasa hidup yang nyaman. Ya, jangan terbiasa memilih hal-hal yang dirasa antum itu nyaman. Carilah hal-hal yang mungkin memberikan tantangan. Ya, biar menjadi orang yang ini hal yang dirasa berbeda dengan yang lain. Di sini hal yang berbeda itu hal yang positif loh Mas, ya, bukan hal yang negatif tentunya, ya. Jadi kalau antum pengen jadi orang sukses, cobalah untuk berpikir lebih ya dalam artian kalau dalam bahasa Inggris mungkin out of the box ya. Oke, berpikirlah yang berbeda dari orang-orang lain, ya. Cari hal yang berbeda. Oke? Begitu? Paham maksud saya, Mas? Halo. Paham, Dad. Oke. Jadi saya harap antum semuanya nanti setelah membaca dari beberapa teks biografi ataupun belajar di teks biografi ini, antum bisa mengambil inspirasinya. Oke, mengapa orang-orang itu bisa berhasil? Ya, tentunya mereka kebanyakan adalah memiliki pemikiran-pemikiran ataupun kegiatan ataupun hal yang berbeda dengan orang lain. Pasti itu, ya. Tidak seperti orang-orang biasanya. Artinya boleh dikatakan di atas rata-rata, ya. Kemudian setelah kita mempelajari apa yang kita teladani, nah maka kita bisa menganalisis dari teks biografi tersebut. Dikatakan sebuah teks biografi tentunya karena di situ isinya adalah menjelaskan riwayat hidup seseorang, ya, hingga ia menjadi seorang yang berhasil. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Paham? Halo? Ada pertanyaan tidak? Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut saja. Nah, teks biografi
ataupun teks autobiografi itu termasuk cerita ulang, ya. Dalam hal ini, teks biografi itu termasuk cerita ulang atau teks cerita yang mengulang apa yang pernah terjadi. Jadi prinsipnya, menulis teks biografi itu kan kita harus berdasarkan pada fakta ya. Halo? Ya. Ya? Oke. Jadi teks biografi itu harus kita menulis berdasarkan fakta yang ada. Jangan pernah dibuat-buat, ya. Ataupun kalau nanti antum jadi seorang tokoh hebat, terus antum menulis tentang kehidupan antum sendiri, terus antum dipasarkan di sana, misalkan di Gramedia atau apa gitu, ya toh, atau seperti kayak anak singkongan terus diperjualbelikan itu ternyata banyak orang yang minat kan. Nah, itu jangan sampai mengada-ngada, harus penuh dengan kejujuran. Prinsipnya adalah manfaatan. Jadi menulis sebuah buku itu sifatnya harus pada titik yaitu kemanfaatan. Ciri-ciri dari teks biografi itu harus berdasarkan informasi fakta yang disajikan dalam bentuk narasi. Jadi prinsipnya adalah fakta. Kedua, faktual. Ya, faktual didasarkan pada pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam tokoh biografi tersebut. Artinya apa? Ketika kita mau menulis sebuah teks biografi, kita mendatangi sumbernya, maksudnya narasumber dari orang yang akan kita tulis kehidupannya beliau. Itu kita benar-benar mendapatkan pengalaman hidup yang dia alami. Jadi di sini faktual, ya. Seperti misalkan antum datang ke tempatnya, mungkin dia melakukan kehidupan sehari-hari seperti apa. Antum hidup bersama dia, misalkan untuk menulis sebuah tokoh itu kan nggak gampang. Artinya antum coba ikut kehidupan sehari-hari. Mungkin satu hari ikut sama beliau. Apa yang dia alami sehari-harinya gitu. Tanpa dibuat-buat. Terus nanti antum tulis sendiri. Kemudian setelah faktual, yaitu pengalaman hidup seseorang tokoh itu, apa yang dia alami, masalah-masalah yang ia tulis sampai sekarang itu dijadikan teladan bagi orang lain. Nah, artinya di sini sebuah teks biografi harus memberikan apa? Memberikan apa? Keteladanan, ya. Oke. Jadi pada intinya sebuah teks biografi, ya, sebuah tokoh dalam teks biografi itu adalah orang yang mempunyai orang yang berpengaruh, ya. Oke, orang yang berpengaruh positif maksudnya. Kemudian orang yang terkenal tentunya orang itu terkenal, sukses, ya kan, tentunya seperti itu. Kemudian tokoh itu bisa menginspirasi banyak orang. Jadi kalau antum mau menulis sebuah teks biografi, jangan asal. Carilah orang-orang yang mempunyai kriteria-kriteria tersebut, ya. Oke? Paham? Paham, Dok. Kemudian, oke, biografi itu tentunya ada beberapa struktur, ya. Iya, kembali lagi. Saya tadi belum sampai pada ini ya, untuk mengulas tentang cerita ulang. Jadi teks biografi itu merupakan bentuk cerita ulang, ya. Bentuk cerita ulang yang disampaikan secara kronologis. Artinya apa? Kronologis itu urut, ya. Urut sesuai waktu maupun peristiwa. Oke. Nah, di dalam sebuah teks biografi tentunya mengandung unsur-unsur seperti teks sastra lainnya atau teks cerita seperti novel maupun cerpen ya. Ada unsur-unsurnya, yaitu tentunya ada unsur penokohan, watak dari tokoh tersebut, yaitu ada latar, tempat, waktu, suasana, terus alur kejadiannya seperti apa, terus nanti tentunya adalah pesan. Pesan di situ maksudnya apa? Hal yang bisa kita teladani itu apa saja, ya. Oke. Kemudian dilihat dari segi sudut pandang cerita maksud saya. Di sini teks biografi tentunya sudut pandang ceritanya adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Mengapa? Karena jelas karena itu ditulis oleh orang lain, ya kan? Itu. Jadi menggunakan
Tidak mungkin menggunakan tokoh aku, ya, atau saya. Pasti itu menggunakan tokoh nama itu tokoh itu tersebut. Beda dengan autobiografi. Kalau autobiografi mungkin lebih cenderung pada bentuk sudut pandang orang pertama, karena yang nulis dia sendiri tentang kehidupannya sendiri, ya, itu. Nah, berbeda dengan cerita novel maupun drama maupun dongeng ya. Di sini sama-sama merupakan bentuk cerita ulang, tapi di sini cerita ulang yang bukan bentuk imajinasi, ya, bukan khayalan. Artinya cerita ulang ini adalah cerita ulang yang nyata, yang dapat jawabkan, ya, kebenarannya maksudnya, ya, sesuai fakta yang ada. Oke, gitu ya, paham ya? Kemudian teks biografi itu memiliki struktur. Struktur teks biografi itu ada 3. Oke, sudah dibaca di bukunya? Struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama yaitu orientasi. Atau nama lainnya adalah di buku antum apa namanya? AIM, ya. Orientasi. Isinya apa? Yaitu tentang informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Oke. Jadi lebih pada intinya di sini orientasi itu adalah lebih pada bentuk isinya itu latar belakang kisah tokoh yang ditulis, ya. Yaitu isinya adalah siapa tokoh tersebut, kapan itu bisa lahirnya, gitu. Di mana, mungkin dia tinggalnya di mana, terus maksudnya mengapa kok dia itu menjadi tokoh yang perlu ditulis, gitu. Seperti itu. Itu bagian orientasi. Yang kedua, kejadian. Maksud di sini adalah kejadian penting ataupun peristiwa penting. Atau nama lainnya adalah important event. Ya. Isinya apa? Rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu dan meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Ya. Jadi dalam hal ini dalam menuliskan kejadian-kejadian yang dialami tokoh ini, penulis bisa memberikan komentar, artinya komentar-komentar positif atas kejadian yang dialami oleh tokoh tersebut, ya. Jadi ada andil sedikit, maksudnya memberikan komentar, tanggapan, ya. Oke, dalam hal menyampaikan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh itu. Baik nanti masalah-masalah yang dihadapi maupun kelebihan-kelebihannya, ya toh. Seperti itu maupun dengan sampai dia pada titik keberhasilan beliau. Kemudian yang terakhir, bagian terakhir itu adalah reorientasi atau di sini lebih pada kita kenal yaitu simpulan, ya. Jadi berisi tentang komentar evaluasi atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Jadi di sini lebih pada bentuk penegasan ulang atau simpulan, ya. Jadi sifatnya, tapi di sini teks biografi bagian terakhir ini sifatnya opsional, boleh ada boleh tidak, ya. Oke, sampai sini paham semuanya? Halo, Mas, cek, terdengar ya Mas? Halo, paham nggak? Paham ya? Jadi struktur teks biografi tadi apa? Ada 3 tadi apa? Coba sebutkan. Orientasi, kejadian penting, Terus? sama reorientasi. Oke, baik. Oke, itu ya strukturnya. Untuk yang terakhir, reorientasi itu sifatnya opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Oke, melihat dari buku teks biografi yang ada di buku antum juga itu, di situ orientasinya diawali dari apa? Di awal ya, tentunya ya. Dimulai dari paragraf pertama itu, B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya adalah Profesor Dr. IHC Engineering SC Muhammad Baharudin Yusuf Habibie.
sampai pada akhir itu masuk bagian orientasi, ya, menceritakan siapa itu Habibie itu tuh, ya. Oke. Untuk yang bagian kedua, maksudnya struktur yang kedua yaitu peristiwa penting, itu dimulai dari paragraf kedua itu ya. Dimulai dari Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September. Oke, sampai pada paragraf karena di sini kejadian penting itu pasti panjang, ya. Jadi sampai pada paragraf terakhir sebelum paragraf terakhir, ya. Karena di buku antum itu di Habibie itu terdapat reorientasi, yaitu di bagian paragraf terakhir. Di situ diawali dari turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Nah, kalau dari paragraf terakhir itu, B.J. Habibie kan membuat sebuah buku sendiri tentang kehidupan beliau sama istrinya. Maka di situ dikatakan sebagai bentuk apa? Autobiografi ya. Karena yang nulis adalah B.J. Habibie sendiri. Oke, paham? Halo. Nah, pada paragraf terakhir itu adalah bentuk reorientasi, simpulan, atau bagian penutup ya dalam sebuah teks biografi. Oke. Di buku antum itu juga ada beberapa sebuah teks biografi ya. Yaitu apa, Mas? George Sale. Siapa? Ardian Syaf, ya toh? Komikus Indonesia, ya toh? Yang mendunia, Ardian Syaf. Dia menjadi berhasil sebagai seorang komikus, jadi penulis sebuah komik ya, yang mendunia, yang dia sampai pada DC, ya toh? Artinya DC Komik itu adalah perusahaan terbesar, ya toh, di dunia, di Washington sana, toh. Ya, dia bisa tembus di sana, dia sampai bisa diajak bekerja dengan DC Komik, ya. Terus ada Desausa ya, Desausa, maksudnya dari orang Irian Jaya ya, Jayapura, yang berhasil loh. Oke, nggak perlu saya ulangi lagi satu persatu, ya toh. Saya akan lanjut pada ini, menjelaskan tentang keteladanan, ya. Cara meneladani karakter unggul tokoh dengan ini. Teks eksposisi, artinya teks eksposisi itu teks yang menginformasikan, oke? Informasikan berdasarkan fakta itu eksposisi. Oke. Salah satu cerita ulang adalah cerita itu dapat didengarkan dan dapat dibaca berulang kali karena kebermanfaatannya yang dirasakan oleh banyak orang. Salah satu manfaat yang kita ambil dari teks biografi adalah pembaca itu dapat meneladani karakter unggul tokoh. Yang dimaksud karakter unggul tokoh itu apa, Mas? Halo. Karakter unggul tokoh itu apa? Karakter. Kita tahu ada kata karakter. Orang berkarakter itu apa? Orang yang punyai. Halo. Sifat. Apa itu karakter? Pendidikan itu kan yang paling utama adalah bisa membentuk karakter. Karakter itu adalah apa? Karakter yang baik maksudnya. Apa itu arti karakter? Kalau kepandaian kan bisa diasah, ya toh? Perilaku, kepribadian, ya toh? Kejiwaan, akhlak, ya toh, budi pekerti yang bisa membedakan seseorang dari orang lain, ya. Di situ artinya di sini karakter unggul tokoh itu adalah dalam sebuah teks biografi tentunya dia memiliki karakter, sifat-sifat, budi pekerti, terus tabiat ataupun watak yang memiliki hal yang berbeda dengan orang lain. Nah, disinilah kunci utamanya karakter unggul tokoh itu. Jadi antum kalau nanti ingin menjadi orang yang hebat,
bahwa antum harus punya karakter unggul, ya. Karakter unggul di sini adalah terkait dengan apa? Watak, jiwa, akhlak, budi pekerti. Oke? Kalau masalah pendidikan itu bisa diasah, ya. Jadi yang bisa kita pelajari di sini adalah karakter unggul tokoh. Contoh dalam Habibie tadi. Karakter unggul tokohnya yaitu apa? Yaitu yang pertama, Habibie itu sangat berbakti kepada orang tua. Ditunjukkan apa? Yaitu dia selalu apa? Menaati nasihat dari ibunya, ya toh? Yaitu apa? Dengan memberikan hal yang terbaik yang bisa memberikan kebanggaan dan kebahagiaan bagi ibunya maupun orang tua atau ayahnya. Oke? Tentunya kan semuanya di sini saya kira antum semuanya termasuk saya semuanya pengen banget punya tujuan untuk bisa memberikan kebanggaan dan kebahagiaan kepada orang tua kan? Ya kan? Iya, Kak. Nah dari itu makanya antum harus bisa ini fokus ya, jangan mudah terlena dengan cita-cita antum itu. Oke? Itu salah satu bentuk karakter unggul tokoh ya. Jadi karakter tokoh itu hal yang membedakan antara orang lain di situ, ya. Antara orang lain dengan orang lainnya. Jadi makanya saya minta antum tadi coba antum berpikirlah yang berbeda, berbuat yang berbeda dengan orang lain, ya toh. Jadilah orang-orang yang hebat. Oke. Nah, ketika kita menulis sebuah teks biografi, tentunya kita itu akan dihadapkan pada bentuk bagaimana cara menyampaikannya. Nah, cara menyampaikannya adalah apa? Ada yang mudah secara langsung, ada secara tidak langsung. Ya. Maksudnya apa? Dalam menulis sebuah teks biografi bisa disampaikan dengan bentuk kalimat langsung. Contoh, menyampaikan karakter tokoh itu secara langsung. Yaitu contoh B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang Jawa. Itu jelas dikatakan bagi B.J. Habibie adalah tokoh panutan. Kan tadi sudah disampaikan bahwa karakter unggul tokoh di situ B.J. Habibie adalah orang yang sebagai tokoh panutan. Maka di situ disampaikan secara langsung. Berbeda dengan hal yang tidak langsung. Contoh, ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan dengan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, di situ menjelaskan bahwa karakter unggul tokoh Habibie yaitu orang yang bekerja keras, ya kan? Situ. Oke, paham maksud saya? Jadi penyampaian secara langsung dan tidak langsung seperti itu. Kalau langsung, itu karakter unggul tokohnya disampaikan di dalam kalimat itu sendiri. Kalau tidak langsung, itu menceritakan sebuah hal yang nantinya akan menjadikan pembaca itu menyimpulkan, oh orang ini adalah yang bekerja keras. Oh orang ini adalah orang yang ulet, misalnya seperti itu. Dan ada juga sebuah biografi itu disampaikan dalam bentuk deskripsi ya. Deskripsi itu adalah penggambaran. Penggambarannya apa? Penggambaran terkait dengan sifat-sifat yang ia miliki. Misalkan ulet, rajin, terus apa ya? Yang bentuk deskripsi orang itu kan rajin. Rajin kan bisa kita lihat orangnya seperti apa, ya toh. Ulet itu seperti apa, ya kan itu bentuk deskripsi dari sebuah sifat tokoh-tokoh itu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Halo, Mas? Tidak. Tidak? Paham semuanya? Oke, kalau gitu saya lanjutkan pada ini. Jadi kaidah kebahasan teks biografi. Oke, langsung aja. Ciri kebahasan dari teks biografi yaitu pertama menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Yaitu apa? Orang ketiga tunggal itu atau pronomina persona yaitu apa? Ia,
dia atau beliau, ya. Kemudian kata ganti itu bisa digunakan secara bervariasi ya dalam penulisan sebuah teks biografi. Oke? Bisa digunakan secara bervariasi. Tidak hanya menggunakan kata ia terus atau dia terus ataupun beliau terus, tapi bisa bervariasi dari ketiga-tiganya. Kemudian ciri yang kedua adalah banyak menggunakan kata kerja tindakan. Masih ingat toh kata kerja tindakan, yaitu kata kerja yang menunjukkan menulis, melempar, belajar, berjalan, itu adalah bentuk kata kerja tindakan, yaitu menunjukkan aktivitas fisik. Berbeda dengan kata kerja mental. Di sini ciri ketiga itu juga ada kata kerja mental, yaitu kata kerja yang apa, Mas? Halo. Pada denger nggak ini? Mas? Cek. Iya, Ted. Oke, kata kerja mental di sini yaitu kata kerja yang melibatkan perasaan dan pikiran, ya. Contoh kata kerja yang mental itu mencintai, menyayangi, ya toh, tidak melibatkan aktivitas fisik tapi bentuk-bentuk rasa, ya toh. Kemudian melamun, ya toh. Oke, membayangkan, itu adalah kata kerja mental. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat tokoh tersebut. Tadi sudah saya jelaskan, yaitu tadi tentang kata ulet, rajin, ya toh. Itu adalah bentuk kata-kata kata-kata deskriptif yang menunjukkan sifat tokoh, ya toh. Rajin, ulet, pandai, ya toh. Pandai kan bisa kita lihat orang ini pandai apa enggak, ya toh. Jenius, ya toh, bisa kita rasakan, ya kan? Di situ ciri dari sebuah menunjukkan kata-kata deskriptif. Kemudian ciri kelima yaitu menggunakan kata kerja pasif, ya. Kata kerja pasif yaitu kata kerja apa yang biasanya apa? Pada predikatnya diawali dengan awalan di, ya. Awalan. Oke. Menggunakan prefix di. Misalkan apa? Kata diberi, ya toh, ditugaskan, dipilih. Jadi dalam sebuah teks biografi itu banyak menggunakan kata-kata kerja yang bersifat pasif. Oke. Yang keenam yaitu banyak menggunakan kata hubung atau kata sambung, terus kata depan ataupun kata nomina yang berkenaan dengan urutan waktu, ya, atau menggunakan kata kerja kronologis maupun temporal, ya. Contohnya yaitu sebelum, sesudah, pada saat itu, kemudian, selanjutnya, terus nantinya, selama ini, ya toh. Itu adalah kata kerja temporal atau bentuk kata kerja sifat kronologis, ya. Oke. Dan menggunakan kata hubung. Di sini kata hubung atau kata sambung itu contohnya apa? Yaitu kata sambung biasa karena, ya toh, seperti itu. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Jadi kita sudah membahas tentang makna teks biografi maupun autobiografi. Apa yang penting dalam teks biografi itu yaitu tentang apa tadi? Karakter unggul tokoh, ya kan? Manfaat kita belajar tentang teks biografi itu apa, ya toh? Sudah kita bahas. Terus teks biografi termasuk cerita ulang. Terus kemudian strukturnya, struktur dalam membuat sebuah teks biografi ada 3. Dimulai dari apa tadi? Orientasi, terus peristiwa penting atau kejadian penting, kemudian yang terakhir yaitu reorientasi. Orientasi sifatnya opsional. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas siapa tadi? Mas Safi itu siapa? Saya. Cara membedakan orientasi dan peristiwa penting di struktur teks biografi. Oke. Cara mudahnya, yang paling mudah pertama, 1, orientasi itu pasti ada di awal. Ya, pasti di paragraf pertama orientasi itu. Tidak mungkin orientasi itu ada di paragraf kedua atau paragraf ketiga atau 2 ataupun
setelah ada paragraf sebelumnya. Pasti ada di pertama. Nah, membedakannya adalah yang namanya orientasi itu akan membahas siapa tokoh tersebut, kapan, artinya dia itu lahir di mana, tentang seluk-beluk kehidupan dia, ya, tentang pengenalan dia itu siapa, dari mulai orangnya itu siapa, namanya, lahir di mana, alamat tinggalnya di mana, terus riwayat kehidupan keluarganya seperti apa, ya toh, nama ibunya, nama ayahnya, seperti itu. Itu orientasi. Intinya tentang pengenalan dia itu siapa. Itu namanya orientasi. Oke? Kalau peristiwa itu pasti akan dimulai dengan apa yang kejadian-kejadian yang dia alami oleh tokoh tersebut. Dimulai dari hal-hal yang biasanya ya dalam teks biografi itu kejadian-kejadian yang paling dia misalkan menjadi kenangan pahit misalkan. Itu dimulai dari hal-hal tersebut. Jadi sebuah peristiwa penting dalam teks biografi itu menunjukkan sebuah konflik-konflik yang dialami oleh tokoh tersebut. Oke? Paham nggak ini? Dan pasti yang namanya peristiwa penting atau kejadian penting itu letaknya pasti setelah orientasi. Ya. Oke? Tetapi kalau misalkan dalam sebuah soal, ada sebuah soal menunjukkan cukup satu paragraf yang di situ nanti antum diminta untuk menentukan orientasi ataukah kejadian penting, maka antum harus lihat isinya itu tentang apa. Kalau intinya tentang perjalanan hidup dari kejadian tokoh tersebut, perjalanan hidup, yaitu kejadian-kejadian dia alami, masalah-masalah yang dialami, kemudian apa yang dia lakukan, ya toh, itu masuk pada kejadian tokoh teks biografi tersebut. Tetapi kalau hanya pada sisi pada siapa dia, lahir di mana, terus tinggal di mana, atau tentang hal-hal yang meliputi tentang dia, itu namanya orientasi. Oke, sampai sini dulu. Sudah jelas Mas Sayaf? Mas Sayaf? Halo? Gimana nih Mas Sayaf? Mas Sayaf, sudah jelas belum? Sudah. Oke. Baik. Jadi itu ya untuk membedakannya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan juga tentang ciri teks biografinya ya. Ciri kebahasan teks biografi ya. Dari mulai apa tadi? Ciri teks biografi? Mas? Yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga. Gitu, menggunakan kata pronomina persona orang ketiga yaitu ia, beliau, dia. Jadi tunggal ya maksudnya ya. Orang ketiga pronomina persona ketiga tunggal. Kemudian yang kedua menggunakan kata kerja tindakan, yang ketiga menggunakan kata kerja minta, kemudian menggunakan kata kerja pasif, kemudian menggunakan kata hubung yang menunjukkan kronologis ataupun temporal, kemudian menggunakan kata-kata deskriptif yang menunjukkan sifat tokoh itu. Contohnya tadi ulet, rajin, jenius, ataupun yang lainnya. Jadi kita belajar teks biografi cukup itu aja Mas sebenarnya. Sangat mudah ya. Lainnya nanti tinggal penjelasan-penjelasan atau pengidentifikasian sebuah tokoh. Oke? Begitu Mas. Saya kira sudah selesai ini untuk teks biografi. Karena materinya memang cukup sedikit saja untuk teks biografi. Oke? Ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau tidak mau saya tutup. Halo. Cek. Mas, Ya, Tat. ada pertanyaan tidak? Sudah paham? Iya ya, monggo Rifki, silakan. Ya. Itu Zulfikar Abdur nggak masuk dan sakit katanya. Zulfikar Abdur tidak masuk, sakit. Sakit. Oh iya. Oke. Dia suruh biasa aja nanti ya. Oke. Ramadan masih ada kapan enggak, Tat? Maksudnya Ramadan besok. Insya Allah masih ada, Mas. Ya. Ramadan tetap biasa.
Oke, baik. Ada pertanyaan nggak ini? Kalau nggak ada, saya akhiri. Sudah paham semuanya tentang tipografi? Saya baik, saya presentasi dulu ya. Sebutkan nomornya ya, Mas ya. Nomor presensinya. Mas Akmal Harizul Haq. Nomor berapa? 1. Oke. Al-Wasahid berapa? Al-Wafa 27 tat. 27. Amal project ini Ikhlasul Amal ya. Nomor berapa? Amal? 16. Dicatat. Aduh, saya tolong bantu Mas. Nomor berapa Mas? Bacakan Mas. Nomor Catnya, Mas. 16. 16 Tat. Oke, 16. Terus Amar Sidik. 11 tat. Oke. Terus Andra Nur. 12 Tat. 12. Ya. Kemudian Asyauki Raihan. Nah, absennya Tat. Iya. 17. 17. Oke. Kemudian Ayasi L. Ayasi. 7 tat. 7. Oke. Kemudian Baldan Hawari. 14. Oke. Faisal Akbar. 5 Tat. Oke. Fuad Al-Fatah. Berapa? 6 Tat. Oke. Gibran Dapin. 22 Tat. Oke. Terus Irfan Tegar. 8 tat. Oke. Lalu Mas Lalu Amar. 9 Ustaz. Oke. Muhammad Rais siapa nih? Muhammad Rais. 18 tat. Oke. 18. Ya. Nafi Resanto. 19. Oke. Rifki Nova. 23 Tat. Oke. Rifki Rum. Rifki Rum. Rifki Rum. 24 Nomor tat. berapa? Oke. Rizky. Di sini Rizky siapa ya? Rizky. Tulisannya cuma Rizky tau di situ. Rizky tok itu. Oh, Siapa ini? Ihya. Ihya. Iya, nomor berapa itu? Rizky itu nomor berapa? Iya, Rizky Ihya Nur. Oh iya, dan udah. Oke. Mas Rifki Rum Rujan sudah, Mas Salim. Raffi Rum Tat. Hah? Raffi Rum gabung katanya. Oh iya. Baik. Salim. Nomor berapa? 26. Oke. Terus Sayaf tadi nomor berapa? Nomor 3 Tat. Oke. Saiful Yaman. Oke. Torek. 20 Tat. Oke, 20. Yusuf Ilham Ramadan. 28 tat. Oke, baik.
Sudah, jadi yang tidak hadir hari ini yaitu Alif Zulfikar, terus Fatwato Faina Ahyar, kemudian Muhammad Afisena, terus Muhammad Zulfikar Abro. Tadi sakit ya? Iya, Dat. Oke, baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.